Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Christian Sutantio, di channel Jendela Sains. Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia untuk tingkat SMA. Di video ini kita akan membahas pelajaran fisika SMA kelas 11, yaitu tentang elastisitas. Dan di part yang pertama ini kita akan membahas modulus Young atau modulus elastisitas, lalu hukum Hooke, dan yang terakhir grafik elastisitas bahan. Untuk part-part berikutnya, bisa kalian klik link yang ada di sebelah kanan atas ini, atau bisa juga kalian klik link yang ada di deskripsi untuk melihat videonya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, pastikan tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dengan menekan tombol merah di sebelah kanan bawah ini, dan jangan lupa pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, langsung kita mulai ya. Yang pertama kita akan membahas modulus Young atau modulus elastisitas kawat. Ya, sebelum kita membahas modulus Young, di sini ada istilah yang namanya tegangan. Jadi kalau misalkan sebuah kawat itu ditarik dengan gaya F, maka tegangan ini lambangnya sigma kecil, tegangan atau stres, satuannya Newton per meter persegi. Rumusnya adalah F per A, di mana F ini adalah gaya dalam Newton dan A adalah luas penampang kawat dalam meter persegi. Kemudian ada yang namanya regangan. Kalau tadi tegangan, sekarang regangan. Regangan ini lambangnya E kecil. E kecil sama dengan delta L per L0. Jadi kalau kawat dengan panjang L0 ditarik dengan pertambahan panjang delta L, maka regangannya atau strain itu sama dengan delta L per L0. Strain ini tidak ada satuan, karena kan delta L itu meter, L0 juga meter. Jadi kalau dibagi habis. Berikutnya, modulus Young atau modulus elastisitas, lambangnya E besar. Modulus Young atau E besar itu sigma per E atau tegangan dibagi regangan, stres dibagi strain. Nah, tadi sigma itu apa? Sigma itu adalah F per A, berarti kalau kita uraikan menjadi F per A per delta L per L0. Sehingga kalau kita kali balik menjadi F per A dikali L0 per delta L. Akan menjadi seperti ini. E sama dengan F kali L0 per A kali delta L, di mana E adalah modulus Young atau modulus elastisitas kawat, satuannya adalah Newton per meter persegi. Oke? Berikutnya kita ke hukum Hooke. Jadi kalau misalkan kita punya pegas, ya pegas ini kemudian kita tarik dengan gaya F, atau kita gantungi beban, maka pegas ini akan seperti molor, gitu ya, memanjang. Dan pertambahan panjangnya itu adalah delta L atau delta X. Jadi delta L sama delta X ini sama ya. Nah, maka rumusnya seperti ini. Hukum Hooke itu F sama dengan K kali delta X. Atau artinya pertambahan panjang dari pegas itu selalu proporsional terhadap gaya yang diberikan. Kalau gaya yang diberikan naik 2 kali, maka pertambahannya juga naik 2 kali. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada K. K ini konstanta. Satuannya Newton per meter. Delta X adalah pertambahan panjang pegas dalam meter. Nah, perlu diperhatikan bahwa F ini bisa berupa gaya tarik, kita tarik, atau bisa jadi pegas ini digantungi beban. Kalau misalkan pegas ini digantungi beban, maka F di sini sama dengan W, atau berat dari beban yang kita gantungkan itu, yaitu M kali G rumusnya, ya kan? Kemudian di sini hubungan antara hukum Hooke dengan modulus Young. Nah, di slide sebelumnya kita tahu bahwa modulus Young rumusnya adalah E sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Oke? Nah, kemudian saya akan pindahkan ruas sehingga F di ruas kiri. Jadi F sama dengan E dikali A dikali delta L per L0. Oke, seperti ini ya. Nah, tadi kan F sama dengan K kali delta X menurut hukum Hooke. Dan di sini delta L sama dengan delta X ya. Jadi delta L ini boleh kita anggap sebagai delta X. Maka, yang ini semua, yaitu EA per L0 ini berarti kan sama dengan K. Ngerti ya? Karena F sama dengan K kali delta X. Berarti EA per L0 itu adalah K. Jadi di sini hubungan antara hukum Hooke dan modulus Young adalah K sama dengan EA per L0. Ya, di mana E adalah modulus Young dalam Newton per meter persegi, A adalah luas penampang kawat dalam meter persegi, L0 adalah panjang kawat mula-mula. Ini kurang keterangan ya, harusnya ini adalah L0. Oke? Nah, kemudian di sini ada istilah yaitu energi potensial pegas. Energi potensial pegas rumusnya EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Jadi EP yang kalian kenal selama ini yang MGH itu namanya energi potensial gravitasi. Kalau energi potensial pegas itu rumusnya EP sama dengan setengah
K delta X kuadrat. Oke? Berikutnya kita akan membahas grafik elastisitas bahan. Jadi ini grafiknya ya. Di sini sumbu X-nya adalah E atau regangan, sumbu Y-nya adalah sigma atau tegangan. Grafiknya adalah kurva yang berwarna biru ini. Awalnya mulai dari 0, kurva adalah linear atau garis lurus. Sampai pada suatu titik, ini disebut batas hukum Hooke. Maksudnya apa? Kalau linear, maka hukum Hooke berlaku. Tapi setelah titik ini, maka grafik akan melandai. Melandai, kemudian suatu saat dia akan patah. Jadi ibaratnya misalkan kalian punya pegas, kalian tarik. Kalau misalkan gaya yang kalian berikan itu masih dalam toleransi, itu berarti masih di sini. Artinya benda tersebut masih bersifat elastis. Elastis itu maksudnya ibaratkan kalian punya karet gelang gitu ya. Terus karet gelang itu kalian tarik dengan gaya F, kan bertambah panjangnya. Kemudian habis itu kalian lepas, maka karet akan kembali menjadi bentuk semula, panjang seperti panjang semula. Oke? Nah, tetapi kalau misalkan gaya yang diberikan ini lebih tinggi, sampai dia masuk melebihi batas hukum Hooke, artinya masuk ke daerah yang ini, yang plastis, maka kalian ibaratkan seperti plastik sifatnya. Plastik kalau kalian tarik, kemudian kalian lepas, maka plastik tidak akan kembali menjadi bentuk semula. Oke, ini perbedaan antara plastis dan elastis. Oke, kalau misalkan pegas itu kalian tarik terus, dia akan memiliki batas toleransi dan suatu saat dia akan patah. Oke, ngerti sampai sini ya? Nah, yang kita pelajari di bab ini adalah di daerah yang elastis ini. Diasumsikan pegas kalau misalkan ditarik, terus F-nya dilepas, maka kembali ke bentuk semula. Oke, nah di sini gradiennya adalah E. Gradien itu kalau kalian ingat kan delta Y per delta X, atau kita sederhanakan Y per X gitu aja ya. Nah di sini Y-nya apa? Y-nya kan ini sigma tegangan, X-nya regangan. Berarti gradien dari grafik ini adalah Y per X atau sigma per E kecil, tegangan per regangan. Ingat tadi di slide sebelumnya, tegangan dibagi regangan apa? Adalah E besar atau modulus Young. Oke? Nah, grafik ini juga dapat dinyatakan dalam bentuk lain seperti ini. Prinsipnya sama, cuman di sini kalau tadi sumbu X-nya kan regangan, sumbu Y-nya tegangan. Sekarang sumbu X-nya delta X atau pertambahan panjang, sumbu Y-nya F. Ya, sama. Kalau misalkan di daerah elastis, maka gradiennya adalah F per delta X, kan Y per X ya. F per delta X masih ingat? F per delta X adalah K. Ingat di slide sebelumnya, F sama dengan K dikali delta X. Sehingga kalau K sama dengan F per delta X. Paham sampai sini? Berikutnya, ini masih sama, gambar diagram antara F dan delta X. Kemudian di sini, tadi di depan saya sudah singgung EP, bahwa EP rumusnya setengah K delta X kuadrat. Di sini saya ingin menjelaskan dari mana rumus tersebut berasal. Kita lihat, ini kan grafik F terhadap delta X. Kemudian EP itu adalah luas. Luas dari daerah yang berada di bawah kurva. Kalau misalkan F-nya sebesar ini dan delta X-nya sebesar ini, maka EP-nya adalah luas dari daerah ini atau yang berbentuk segitiga ini. Oke. Nah, luas segitiga apa rumusnya? Luas segitiga rumusnya adalah L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. L di sini adalah luas, EP ya. Sama dengan setengah, alasnya apa di sini? Alasnya kan ini. Alasnya delta X. Kita masukkan delta X. T-nya apa? Tingginya adalah F. Kita masukkan F di sini. Berarti EP sama dengan setengah kali delta X kali F. Kemudian kita substitusi rumus yang tadi. F itu sendiri kan K kali delta X. Jadi kita substitusikan ke sini. Sama dengan setengah delta X dikali K dikali delta X. Sehingga kita dapatkan rumus EP sama dengan setengah K delta X kuadrat. Oke, paham ya? Kita langsung ke contoh soal. Seutas kawat dengan panjang 100 cm dan luas penampangnya 2 mm persegi ditekan dengan gaya 20 N, sehingga kawat bertambah panjang menjadi 100,5 cm. Tentukan yang A tegangan geser kawat, B regangan kawat, C modulus elastisitas dari kawat, dan D konstanta gaya kawat. Nah, sebelum kita menjawab semua ini, kita data dulu yang diketahui ya. Yang pertama di sini panjang 100 cm. Itu adalah L0 ya, berarti L0 sama dengan 100 cm. Kita langsung jadikan meter, jadi 1 meter. Kemudian luas penampang A 2 mm persegi. Kita jadikan meter persegi. Kalau milimeter menjadi meter kan 10 pangkat min 3, naik 3 kan. Tapi di sini milimeter persegi, berarti dipangkatkan 2 lagi. Artinya dikali 10 pangkat min 6 atau 2 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Kemudian ditekan dengan gaya 20 N, berarti di sini F.
F-nya 20 Newton. Lalu kawat bertambah panjang menjadi 100,5 cm. Berarti di sini delta X atau delta L-nya adalah 100,5 dikurangi 100, berarti 0,5 cm. Kita langsung jadikan meter, berarti 5 kali 10 pangkat min 3. Oke. Kita langsung jawab yang A. Yang A di sini adalah tegangan. Tegangan lambangnya kan sigma ya. Rumusnya F per A. Oke. F-nya berapa? F-nya 20. A-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Ini ya. Kita coret 10. Jadi 10 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 naik ke atas jadi 10 pangkat 6. Jadi 10 kali 10 pangkat 6. Sehingga hasilnya akan menjadi 10 pangkat 7 Newton per meter. Jadi tegangan atau sigmanya adalah 10 pangkat 7 Newton per meter. Oke, kita ke soal B sekarang. Nah, soal B di sini disuruh mencari regangan. Regangan itu E kecil ya. E kecil rumusnya delta L dibagi L0. Delta L berapa di situ? Delta L atau delta X-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 per L0-nya 1 meter. Ya, berarti E-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3. Ingat, regangan tidak ada satuan. Kita ke soal C sekarang. Soal C di sini kita disuruh mencari modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas atau E besar atau modulus Young ya, itu kan tegangan dibagi regangan. Berarti sigma dibagi E. Oke, sigmanya kan di sini 10 pangkat 7 dari jawaban soal A. Dibagi regangannya kan ini 5 kali 10 pangkat min 3. Kita tulis ini. Berarti menjadi 1 dibagi 5 kan 0,2 ya. Kali 10 pangkat 7, 10 pangkat min 3-nya naik jadi 10 pangkat plus 3, jadi 10 pangkat 10. Atau 2 dikali 10 pangkat 9. Jadi modulus Young-nya adalah E sama dengan 2 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi. Oke, kita ke soal D sekarang. Soal D di sini kita disuruh mencari konstanta K ya. K itu ingat rumusnya tadi kan F sama dengan K kali delta X. Berarti kalau K sama dengan F per delta X gitu ya. F-nya berapa? F-nya 20. F-nya 20 dibagi delta X-nya 5 kali 10 pangkat min 3. 20 dan 5 dicoret ya, jadi 4 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 naik jadi 10 pangkat 3. Satuan dari K adalah Newton per meter. Jadi konstanta gaya dari kawat ini adalah 4 kali 10 pangkat 3 Newton per meter. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you for watching. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini. Jika ada saran, kritik, dan masukan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.